الآن نعيش في زمن الكورونا. في فقه التحولات، ما موقع زمن الكورونا وما بعد الكورونا؟ أشرنا إلى الكورونا في كتاب لصوص المنطلقات عندما تكلمنا عن الأوبئة. نعم. وتكلمنا عن الكوارث التي تجري في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عبارة عن جرثومة معروفة من سابق الزمان. نعم. إنما طورت. نعم. ترجع المسألة هنا للمسلم من أمرين. نعم. الأمر الأول يعرف أن هذا شيء مصنع. نعم. هذا شيء بديهي. نعم. أنه مصنع لأسباب يعرفوها أصحاب هذه نعم. الفكرة، إما اقتصادية أو سياسية أو نعم. اجتماعية أو غير ذلك، أو حتى دينية. نعم. الأمر الثاني أن مثل هذه العلل ستستمر وستظل كل يوم تتطور، كل نعم. يوم يأتي مثلها وشبهها. الشيء الغريب في هذه نعم. المعروفة بالكورونا أنها ارتقت إلى نوع من أنواع العلامات من علامات الساعة، لأنها حدث لا يشبه حدث. نعم. أولا أنها شملت العالم. نعم. وغالبا في الأزمان الماضية الأمراض ما تشمل العالم. نعم. إذن معنى ذلك أن هذه تدل على أنها مصنعة. نعم. الأمر الثاني أنها علامة. نعم. من العلامات التي ينبغي أن يتنبه المسلمون من خلالها أن هناك خطر. نعم. يتعلق بعلاقة الأمة الإسلامية بمهندسي الأزمنة. نعم. الذين يعبثون بالشعوب والأمم لأجل يحافظ الإنسان على نفسه. نعم. يحافظ على ولده. في كتابنا النبذة الصغرى باب كامل. نعم. حماية المسلم من الفتن. نعم. كيف يحمي نفسه من الفتن. الكورونا فتنة. نعم. وصراع ونزاع. نعم. في الصحافة، في الإعلام، في كل شيء. نعم. كيف يمسك الإنسان نفسه. نعم. يتجنب الأمر. ألزم بالقيام بما ألزم به من التلقيح أو التطعيم، يقوم بذلك كمهمة تلزم أمام ولي الأمر. نعم. استطاع أن يتجنب ذلك يتجنب ذلك. نعم. ما استطاع، لكن المهم يعرف أن هذه فتنة. نعم. يريد الله سبحانه وتعالى بها أمر أجراه على أيدي أعداء الإسلام. نعم. في الأمم. شكرا جزيلا فضيلة العلامة الدكتور الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور، الداعي والمفكر الإسلامي الكبير. كما أشكركم أحباء المشاهدين الكرام على حسن المتابعة. Nah, itu dia penjelasan tentang corona dari Guru Mulia Al-Habib Abu Bakar Al-Adani. Di sini saya ingin menjelaskan lebih jelas tentang apa yang beliau sampaikan. Dan di sini saya mengumpulkan 9 poin penting yang mudah-mudahan dengan 9 poin penting ini kita semua lebih bisa memahami apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adani. Yang pertama, di video tersebut disebutkan tentang namanya fikih tahawulat. Jadi mungkin sebagian kita masih belum paham apa itu fikih tahawulat. Intinya fikih tahawulat itu fikih tentang membahas tanda-tanda kiamat atau ilmu tanda-tanda kiamat yang didasari dengan Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Kalau ibadah yang lain seperti sholat, puasa, zakat, itu namanya fiqhul ibadah, fikih tentang ibadah. Kalau kawin itu namanya fiqhul ankihah. Kalau warisan itu namanya fiqhul faraid. Nah, kalau masalah tentang tanda-tanda kiamat itu namanya fikih tahawulat. Poin kedua, Al-Habib Abu Bakar menyebutkan Kitab Al-Usus Al-Muntalaqat. Nah, kitabnya sudah ada bersama saya. Ini namanya Kitab Al-Usus Al-Muntalaqat. Beliau di situ di videonya menyebutkan bahwa corona telah disebutkan di dalam kitabnya. Iya. Jadi Kitab Usus Muntalaqat cetakan ketiga di halaman 318. Ini di sini. Di sini disebutkan walaysa bi ba'idin an takun hadhil amrad musanna'ah bi ta'ammud bi aidi anasir syarr fil alam li asbab siyasiyah atau iktisadiyah atau abathiyah. Yang artinya bisa saja kemungkinan penyakit corona ini dibuat oleh tangan-tangan anasir syarr, tangan-tangan orang yang berbuat jahat, maksudnya orang kafir ini, untuk sebab-sebab kepentingan siasah politik atau ekonomi atau hanya sekedar mempermainkan manusia saja. Nah, jadi di sini disebutkan. Karena itu saya beri judulnya Corona yang dibikin oleh orang kafir. Sebenarnya di videonya itu Habib Abu Bakar tidak menyebutkan orang kafir. Cuma di kitabnya ini disebutkan anasirus syarr, orang-orang yang berbuat jahat. Yaitu orang-orang kafir maksudnya. Karena orang Islam nggak mungkin kan ingin menyelakakan saudaranya sendiri.
Yang ketiga, di dalam video tersebut Habib Abu Bakar menyebutkan bahwa virus corona akan berkembang bertambah hari demi hari. Di sini kita jangan memahami bahwa Habib Abu Bakar ingin menakut-nakutin kita semua. Tidak. Itu namanya Habib Abu Bakar memberikan waspada kepada kita. Jadi ada disebutkan di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahul ard falyazraha," atau kama qala, barang siapa yang mempunyai tanah atau kebun, maka tanamlah kebunnya, jangan dibiarkan, jangan dijual. Dan juga disebutkan di dalam al-hadis, barang siapa yang mempunyai unta, kambing, sapi, maka peliharalah hewan-hewan tersebut. Maksudnya apa di dalam hadis ini? Maksudnya akan datang di akhir zaman bahwa makananmu itu berada di negerimu, makananmu itu berada di kotamu. Kita lihat sekarang kalau kita makan, kalau kita beli sesuatu itu semua dari luar negeri. Contohnya di Tarim. Jadi di Tarim ini dulu bahan pokok makan ahlu Tarim, ahlu Hadramut adalah tamar, adalah kurma. Kurmanya dari mana? Dari Hadramut. Tapi sekarang orang-orang Tarim, orang-orang Hadramut mengambil makanannya, nasinya, gandumnya, bahkan kurmanya dari Saudi, ada dari Oman, ada dari macam-macam. Karena itu saya beberapa kali mendengar langsung ceramah Habib Abu Bakar dan juga Habib Umar. Beliau ini berdua berceramah, "Wahai ahlu Hadramaut, jangan tinggalkan kurma kalian. Tetap tanamin kurma kalian." Dan juga yang punya ibil, yang punya unta, punya kambing, pelihara, ternak mereka. Nah, itu adalah waspada dari Habib Abu Bakar. Bukan maksudnya Habib Abu Bakar menjelaskan corona ini akan bertambah, itu menakut-nakutkan kita, akan tetapi itu agar kita lebih waspada, menyiapkan bahan pokok makanan kita sendiri di kota kita sendiri. Kemudian di videonya juga disebutkan bahwa sengaja dibuat karena untuk urusan ekonomi, sosial dan juga keagamaan. Nah, di sini saya teringat ceramah guru mulia Al Habib Umar sebelum 3 hari atau 4 hari di Jalsatul Isnin di Tarim, di Jalsatul Isnin. Beliau bercerita, beliau sedih waktu itu. Muka Habib Umar sedih. Kenapa? Karena beliau cerita tahun kemarin orang mau haji gak bisa haji, sedikit sekarang yang haji, dibatasin. Begitu juga tahun sekarang gak bisa haji. Alasannya apa? Gak boleh haji? Gara-gara ini, gara-gara corona. Kemudian yang kelima, Habib Abu Bakar menyebutkan bahwa corona ini masuk dalam tanda-tanda kiamat. Setelah saya buka kitabnya, ternyata di situ disebutkan tanda-tanda kiamat yang kecil. Jadi tanda-tanda kiamat itu ada 3. Tanda-tanda kiamat besar, kecil, dan pertengahan. Ini pembahasannya panjang, guys. Perbedaannya tanda-tanda kiamat kecil, besar, dan pertengahan itu agak panjang dijelaskan. Kemudian zamannya, tanda-tanda kecil dari mana ke mana, kemudian pertengahan dari mana ke mana, kemudian besar dari mana, tanda-tanda besar sampai mana. Ini mungkin nanti di video yang lain. Yang jelas saya ingin menjelaskan bahwa corona ini berada pada tanda-tanda hari kiamat kecil. Di sini Habib Abu Bakar menyebutkan yang ke 74. 74-nya. Kalau yang pertama itu di sini di dalam kitabnya disebutkan. Nah, ini adalah tanda-tanda kiamat yang kecil. Dari pertama nomor satu ini sampai ini nomor ke-74 corona. Poin ke-6 yaitu Habib Abu Bakar Al-Adani menyebutkan bahwa corona ini berada di dalam atau tersebar ke seluruh dunia. Mungkin ada yang bilang, di Tarim gak ada corona. Di Tarim ada corona. Di Tarim ada corona, guys. Cuma coronanya itu dibuat-buat oleh manusia. Jadi anak punya cerita, punya pengalaman asli. Ketika itu saya ingin mengantar ipar anak ke Indonesia. Jadi lewat bandara Sewon. Ketika itu ada juga teman saya ingin ke Indonesia, jadi satu pesawat gitu. Sebelum naik pesawat itu harus dicek dulu kesehatannya. Jadi sebelum 2 atau 3 hari naik pesawat, ipar anak bawa ke Sewon, periksa corona, ditusuk hidungnya gitu, diapain, dicek, alhamdulillah negatif. Alhamdulillah
Alhamdulillah tidak terdapat corona. Nah, ada satu laki-laki ini yang mau satu pesawat, dia itu cek, setelah dicek dia itu dapat positif corona, dia itu terkena corona. Tapi dia tuh nekat aja. Akhirnya dia ke Bandara Sewun sama-sama kita, tapi beda mobil, sama-sama kita. Kemudian check in, kemudian cek kesehatan, dilihatin kesehatan Iparana, oh bagus, nggak ada corona, silahkan masuk. Yang satunya ini, yang laki-laki ini, dia punya corona. Dilihatnya, kamu punya corona, langsung udah dibolehkan masuk, diusir langsung. Anak tanya, kenapa kamu keluar? Anak kedapat corona. Corona dari mana? Ente sama anak sama-sama ngomong, sama-sama duduk, saliman, bahkan anak saya Maryam, Abu Bakar, itu sama dia juga, dipegang juga. Bahkan ketika itu, kebetulan di situ Habib Taufik Pasuruan Assegaf datang juga dari Indonesia. Dan teman anak ini saliman sama beliau, sama anak-anak Habib Taufik, sama murid-murid beliau. Videonya sudah saya buat sebelum beberapa bulan. Nanti saya taruh link videonya di deskripsi. Nah, itu teman saya saliman sama saya, saliman sama semuanya. Setelah beberapa hari saya nggak sakit. Saya nggak percaya kalau itu corona. Nggak percaya sama sekali. Dia megang anak-anak, saya biarin. Dia megang Maryam, Abu Bakar, saya diamin aja, nggak apa-apa. Nah, terus itu setelah beberapa hari dia istirahat, dia periksa lagi ke Sewun. Ditusuk lagi hidungnya itu, dimasukin. Setelah dilihat dia sehat, bukan corona. Akhirnya dia pulang ke Indonesia setelah beberapa minggu gitu. Nah, jadi di Tarim itu ada, cuma kayak dibuat-buat gitu guys. Kayaknya nggak paham juga nih. Maksudnya itu ketika itu dia cerita ke Ana, kenapa kalau bisa pertama kali positif corona, yang kedua kalinya enggak. Ternyata dia itu cerita sebelum dia ke Sewun, dia itu ke main futsal malam-malam. Jadi setelah main futsal capek banget, langsung ke Sewun, langsung cek corona. Ya langsung, walaupun kelihatan capek, langsung ditulis sama orang corona. Padahal itu bukan corona. Jadi gitu. Poin ketujuh, Habib Abu Bakar menjelaskan perdebatan konflik yang berada di media sosial itu kita tidak ikut-ikutan. Jadi seandainya ada dari sahabat yang tidak setuju dengan video ini, kita tidak memaksa sahabat untuk mengikuti kita. Yang jelas kita hanya menjelaskan apa yang dijelaskan guru kita. Kemudian poin ke-8, yaitu Guru Mulia Al-Habib Abu Bakar Al-Adani menghimbau kita untuk mengikuti pemerintah. Jadi seandainya di kota tersebut pemerintah bilang wajib, ya udah ikutin. Seandainya pemerintah bilang wajib, cuma kita bisa sembunyi gitu. Seandainya kalau kita dah ikut, dah dicariin, ya udah jauhi beliau Abu Bakar, jauhin. Tapi seandainya kita tidak ikut, kemudian kita misalnya didenda 1 juta, 2 juta, ya itu terpaksa kita ikut. Seperti di Tarim ini sebenarnya kita disuruh sama dokter-dokter. Pernah kita dapat gitu, pernah kita dapat berita atau dari mana, lupa Anda, sebelum beberapa bulan, yang waktu pertama kalinya berita corona datang, kita disuruh sama dokter-dokter untuk vaksin. Cuma nggak harus, cuma disuruh gitu aja. Tapi kita ikutan vaksin itu guys. Kemudian hikmah yang ke-9, Habib Abu Bakar menjelaskan bahwa apa yang terjadi sekarang tentang corona itu semua adalah hikmahnya, yang Allah saja yang mengetahuinya. Mungkin setelah beberapa tahun, 10 tahun, 20 tahun baru kita mengetahui hikmahnya. Itu pun sedikit yang kita ketahui. Yang lebih banyak Allah lah yang maha mengetahuinya. Walaupun apapun yang terjadi guys, corona ini itu tetap orang yang bertakwa dialah yang menang. Gak bisa ke masjid, di rumah. Gak bisa hadir majelis lewat YouTube masalah kayak gitu. Jadi jangan putus asa, tetap beribadah, semangat. Yang penting bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikannya jalan keluar dan memberinya rezeki yang tidak diduga-duga. Oke, sampai sini videonya dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.